Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Hasanah, NIM 17141136, kelas Ekonomi Syariah 6D. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Perbankan. Prinsip penilaian kredit dengan analisis 5C adalah: yang pertama, karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Dapat dilihat dari hasil wawancara antara customer service dengan nasabah yang akan mengajukan kredit, yaitu mengenai latar belakang nasabah, kebiasaan hidup nasabah, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Dengan prinsip ini dapat menilai bahwa calon nasabah tersebut bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank. Yang kedua, capacity. Prinsip ini adalah prinsip yang menilai nasabah dalam menjalankan keuangan pada usaha yang dimilikinya. Dalam prinsip ini menilai kemampuan nasabah untuk membayar kredit pada bank. Yang ketiga, kapital, yaitu modal yang dimiliki oleh nasabah, khususnya nasabah yang ingin meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Maka pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan kredit. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah pada saat pengajuan kredit pada bank. Ketika nasabah tidak bisa membayarkan pinjamannya pada bank, maka bank berhak untuk menyita aset yang telah dijadikan jaminan sebelumnya saat proses pengajuan kredit. Yang kelima, condition. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari nasabah maupun pihak bank. Jika memang kondisi perekonomian sedang buruk atau tidak baik dan usaha milik nasabah tidak menjanjikan, maka pihak bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Oleh karena itu, untuk memperlancar kerjasama antara kedua belah pihak, harus adanya komunikasi yang lancar juga antara nasabah dan pihak bank. Selanjutnya, prinsip penilaian kredit dengan analisis 7P. Yang pertama, personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Yang kedua, party, di mana calon peminjam akan dimasukkan dalam golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dari golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya masing-masing peminjam. Yang ketiga, purpose. Purpose yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Karena pihak bank harus mengetahui dana tersebut untuk apa digunakannya. Misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Yang keempat, prospek. Prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima, payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Yang keenam, profitability. Profitability yaitu di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kriteria ini
lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Yang terakhir, protection. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang akan diberikan oleh calon peminjam. Selanjutnya, studi kelayakan kredit. Studi kelayakan kredit adalah cara untuk menghitung atau menganalisis kelayakan kredit pada suatu usaha atau organisasi. Atau definisi lain tentang studi kelayakan kredit adalah penilaian kemampuan suatu perusahaan menghargai semua kewajiban keuangannya. Laporan keuangan teraudit dari sebuah perusahaan besar dapat dianalisis ketika perusahaan itu menerbitkan obligasi. Atau sebuah bank dapat menganalisis laporan keuangan suatu usaha kecil sebelum pinjaman komersial diberikan atau diperbaharui. Definisi singkatnya, studi kelayakan kredit adalah penilaian terhadap kemampuan dan kesediaan peminjam untuk melunasi kewajiban utang-utangnya. Soalnya adalah Kholiso ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak sebesar 15%. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kholiso selama jangka waktu 3 bulan. Cara menghitungnya yaitu bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12. 10% itu ialah bunga yang diberikan oleh pihak bank. 300 juta ialah besarnya nominal. 1 ialah per bulan atau setiap bulan, jadi 1 bulan. Dibagi 12 karena setahun ada 12 bulan, jadi dibagi 12. Hasilnya adalah Rp2.500.000. Lalu, pajak sama dengan 15% dikali Rp2.500.000. 15% itu adalah pajak, dikenakan pajak. Dikali Rp2.500.000 dari hasil perhitungan sebelumnya. Hasilnya sama dengan Rp375.000. Bunga bersih setiap bulannya yaitu hasil total bunga Rp2.500.000 dikurang pajak Rp375.000 yang hasilnya Rp2.125.000. Maka dalam jangka waktu 3 bulan perhitungannya yaitu 3 dikali hasil bunga bersih setiap bulan Rp2.125.000 sama dengan Rp6.375.000. Jadi selama 3 bulan Kholisoh menerima bunga sebesar Rp6.375.000. Secara umum, tujuannya manajemen pemasaran bank ada 4, yaitu yang pertama, memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen
melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau beragam produk, yang artinya bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah dapat memiliki beragam pilihan. Yang terakhir, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya, konsep pemasaran ada 5, yaitu yang pertama, konsep produksi atau production concept. Perusahaan yang memakai atau mengadopsi konsep ini berpikir bahwa barang maupun jasa yang dihasilkan harus murah, sehingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja, agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Konsep ini akan berjalan sangat baik jika permintaan melebihi stok. 2. Konsep produk atau produk konsep. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan harus bagus sehingga mudah menarik konsumen. Tetapi bagi sebagian konsumen, harga yang murah masih menjadi tujuan utama untuk membeli barang. Yang ketiga, konsep penjualan atau selling concept. Perusahaan yang menggunakan konsep ini berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian. Perusahaan harus mengarahkan konsumen dengan sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan. Karena barang tidak dibeli, tetapi barang harus dijual. Dalam konsep manajemen pemasaran ini, perusahaan harus memikirkan usaha penjualan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produknya. Yang keempat, konsep pemasaran atau marketing konsep. Perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan mereka. Dan kata lain, perusahaan seperti tidak membuat apa yang mereka buat atau apa yang mereka inginkan, tetapi membuat apa yang konsumen inginkan. Yang terakhir, konsep pemasaran sosial atau societal marketing concept. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen, tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Contohnya, suatu perusahaan menghasilkan mobil yang rendah bahan bakar, tapi menyebabkan polusi. Hal ini membuat konsumennya puas, tetapi masyarakat tidak menerima manfaatnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.